kalau mandi kita di pangku itu kita tidak leluasa membersihkannya, jadi kan nanti najisnya akan menempel-nempel di pakaian. Nah, terlebih dahulu kita akan mengistinjakan jenazah. Nah, dalam mengistinjakan jenazah hendaklah kita memakai sarung tangan dan menggunakan tangan kiri, karena haram hukumnya untuk menyentuh ataupun menyentuh kubur ataupun membersih jenazah. Istinjanya pakai tangan kiri ya. Nah, sebelum kita istinja itu ada doanya, doa istinjanya nanti dicari aja. Nah, kemudian jenazahnya kita angkat sedikit ya, kita angkat sedikit. Kemudian tangan kita dimasukkan ke sini yang sudah memakai sarung tangan. Kemudian perutnya kita urut-urutkan sedikit begini ya, supaya kotornya keluar. Kita bersihkan bagian bawahnya dulu, kemudian bagian atasnya. Dalam istinja hendaklah sampai benar-benar bersih. Nanti kan kita memakai kain putih tuh, kalau memang sudah kain putihnya tidak ada noda berarti memang sudah bersih ya. Nah, sudah selesai, ini kita istinja, kita siram terus sampai bersih. Nah, kemudian setelah istinja kita membaca doa istinja ya, disebut aja kayak itu tidak ingat ya. Nah, kemudian kita siram jenazahnya. Masuk cucu. Siram dari sebelah sini ya, dari sebelah sini, jangan di depan, dari tipis sambil airnya ditampung. Nah, kita tidak bisa menggunakan selang ya, ini harus dari gayung ini sampai basah. Kemudian dari sebelah kiri lagi ya, nah, sampai basah ya. Nah, kemudian dari dada, jangan dari atas nanti masuk hidung dan mulutnya, dari sini ya. Nah, sampai basah. Kemudian baru terakhir ininya kita siram, kita basuh ya kepalanya. Nah, kemudian kita miringkan, kita siram dari sebelah sini, jangan sampai dari sini ya, dari tengkuk sampai ke ujung kaki, siram sampai basah ya, sampai banyak airnya. Kalau nyiram jenazah kan nggak berhenti airnya ya, dari sini sampai ke sini. Nah, kemudian disabunkan, kita sampo, boleh kita sampo, bagusnya pakai sampo bayi ya, kita sampoi. Kemudian kita bersihkan telinga kanan dulu ya, kita berurutan, kemudian mata. Kalau ada gigi palsunya boleh kita lepas, tapi kalau dia tidak memungkinkan dilepas, tidak usah dilepas. Kemudian leher semuanya kita bersihkan ya. Dalam membersihkan jenazah itu tadi kan kita pakai sarung tangan tuh, itu ganti sarung tangannya ya. Sudah istinja tadi. Kemudian bagian ini semuanya kita gosok semua ya, jangan sampai terbuka ya, ini tetap tertutup sampai ini kaki. Dan jari-jarinya ini boleh kita bersihkan menggunakan cotton bud ya. Kita berurutan sebelah kanan dulu, ini sembari disiram ya, sambil menggosok tuh ada yang menyiram. Nah, kemudian di bagian belakang kita bersihkan sampai benar-benar bersih, sampai kesat. Kemudian sebelah kiri lagi seperti ini. Sudah, kemudian kita siram ya. Ini masih menggunakan air mutlak, biasanya kalau orang meninggal tuh ada air sabunnya. Kita siram sampai bersih ya. Nah, berurutan, ini jangan lupa ditampung, kemudian jangan lupa miring ya. Kita ganti kainnya, ini baru namanya mandi bersih namanya, apa membersihkan kotoran. Dan kita ganti kain ya, kain itu wajib diganti. Kita tarik seperti ini. Nah, kemudian ini sudah mandi, sudah bersih ya, sudah bersih, baru kita membaca doa mandi. Nah, bermula kita nyiramnya dari sini lagi pakai air mutlak sekali, kemudian air bidara sekali, air mutlak sekali, bidara sekali, mutlak sekali, bidara sekali, sampai 3 kali ya. Begitu juga di sebelah kiri ya, mutlak sekali, bidara sekali, itu 3 kali, 3 gayung ya. Kemudian dari sini mutlaknya sekali, bidaranya sekali, sampai 3 kali ya. Kemudian kita miringkan ya, mutlaknya sekali, bidara sekali, sampai 3 kali ya. Nah, kemudian mutlaknya sekali, bidaranya sekali. Nah, ini baru 1 kali. Ini dilakukan sebanyak 3 kali, paham? Ngerti? Ini kan 3 kali disiram nih. Ini baru sekali hitungannya siram. Ini kan namanya mandi 9 ya. Ini baru 1 kali siram. Berarti masih 2 kali penyiraman lagi.
3 kali, 3 kali, 3 kali, miring 3 kali, 3 kali. Nah, ini baru 2 kali. Nah, sekali lagi. Ngerti ya, Om ya? Nah, 3 kali siram, kemudian 3 kali pengulangan menyiramnya ya. Nah, seperti itu. Itu ada doanya pas miring itu, Ghufranaka ya Allah ya Rabbana wa ilaika masir. Nanti jangan di YouTube aja ya, karena nanti pada sebelah kirinya Ghufranaka ya Rahim ya Rabbana wa ilaika masir. Kemudian depannya Ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaika masir. Ada itu doanya. Sudah selesai, kemudian sudah selesai mandi, itu membaca doa mandi ya. Nah, sudah baca doa mandi itu kita mengudukkan si jenazah, mengudukkan jenazah sama halnya dengan mengudukkan kita yang masih hidup. Nah, kita basuh ya tangannya. Yuk siram, caknya ada ceret ini. Nah, siram aja. Kemudian kita basuh mukanya 3 kali. Nah, kemudian tangannya tuh dari ujung jari ke sikut ya 3 kali. Sama kita seperti kita masih hidup dari sini sama 3 kali. Kemudian ini dari sini seperti ini ya, kita gosoknya tadi ya. Dari sini. Kemudian kita basuhkan rambutnya. Salah, basuh rambutnya dulu. Kemudian ini ya. Nah, iya. Ini terakhir kakinya. Oke. Tapi kalau memang lupa nggak apa-apa. Dari sini ke sini langsung, ini yang wajib kan 3. Ntar ini kan sunnah deh ya. Seperti itu. Tadi membaca doa wudhunya itu sunnah hukumnya ya. Makanya wudhu itu boleh di awal, boleh di akhir. Sudah wudhu kita membaca doa itu. Kemudian sudah selesai mandi, kita lap jenazahnya pakai handuk. Lap, sudah ganti lagi kainnya. Kainnya kering. Nah, sudah selesai mandi, hendaklah kita cek kembali. Apabila masih ada kotoran di luar, hendaklah kita mengistinjakan sampai benar-benar bersih. Tidak perlu diudukkan lagi, tapi bersihkan. Itu video kakak akan ambil. Ya, sudah selesai. Kemudian jenazahnya kita angkat ke tempat kain kafan yang telah disediakan dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma azizna minan nar. Sudah selesai. Pertama, kita istinjakan terlebih dahulu dengan tangan kiri dan menggunakan sarung tangan, lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu istinja aminal bauli. Lalu kita angkat sedikit jenazah, kemudian kita pijat-pijat perut jenazah supaya kotorannya keluar dan hingga bersih. Setelah istinja, kita membaca doa setelah istinja. Kemudian kita siram jenazah dengan air mutlak dari kanan lalu ke kiri, kemudian dari dada hingga ke ujung kaki. Terakhir kita basuh kepalanya. Kemudian kita miringkan, kita siram dari bagian tengkuk sampai ke ujung kaki. Lalu kita sampo rambut jenazah, kemudian kita bersihkan telinga kanan dahulu, mata hingga mulut, kemudian leher, lalu gosok semua badan. Lalu kita bersihkan jari-jari kuku dengan cotton bud berurutan dari kanan lalu kiri, ini masih dengan air mutlak. Kemudian kita ganti kain ini yang disebut dengan mandi bersih, lalu kita membaca doa mandi jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lil hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, kita siram bagian sebelah kanan dengan air mutlak sekali, kemudian air bidara sekali, begitu juga di sebelah kiri sebanyak 3 gayung. Kemudian kita miringkan jenazah lalu disiram
dengan air mutlak sekali dan air bidara sekali sampai 3 gayung. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu kita membaca doa setelah mandi. Selanjutnya yaitu kita mewudukan jenazah. Pertama-tama kita basuh tangan jenazah, lalu mengusap mukanya dengan sebanyak 3 kali. Lalu membasuh tangan dari jari hingga siku sebanyak 3 kali. Lalu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Lalu telinga sebanyak 3 kali dan mencuci kaki sampai dengan mata kaki sebanyak 3 kali. Setelah wudhu, kita membacakan doa wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawabina wa minal mutatahhirin. Lalu kita ganti kainnya dengan kain yang kering.